hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amal-amalmu, hitunglah dirimu sendiri sebelum engkau diperhitungkan pada hari perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup memperhitungkan amal orang lain, cukup membicarakan amal orang lain, coba hitung amalan sendiri. Sudah cukupkah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari awali hari kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa aktivitas yang kita lakukan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf pada beberapa hari terakhir saya tidak bisa mengupload video, yaitu One Day One Hadis atau program kita satu hari satu hadis di Muklis Channel ini. Namun alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali mendengarkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bareng-bareng sama-sama kita saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Saya duduk di sini atau membacakan hadis-hadis Rasulullah bukan berarti saya lebih faham dan lebih ngerti, akan tetapi saya ingin mengajak diri saya pribadi, dan kalau bisa jangan hanya untuk diri sendiri tapi ayo bersama-sama, yaitu dengan cara saya membacakan hadis dan teman-teman hanya mendengarkan hadis-hadis tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk saya pribadi dan kita semua yang membagikan video-video kebaikan seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang Allah janjikan tidak akan putus balasannya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sebelumnya pernah disampaikan, yaitu ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan maut akan datang. Kalau bisa kita mempersiapkan diri untuk menyambut maut itu. Jangan sampai kita takut dengan kedatangan maut. Karena ditakuti atau tidak, maut akan tetap datang. Hanya masalahnya bekal apa yang kita bawa untuk pergi bersama maut tersebut. Saudaraku, sahabat Muklis Channel dirahmati Allah, adapun hadis pada kesempatan kali ini adalah hadis tentang keutamaan majelis zikir atau menghadiri majelis zikir. Saudaraku, sahabat Muklis Channel yang diberkahi Allah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, wa anhu, maksudnya adalah dari Abu Hurairah, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa haffathumul malaikah ghasyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah, rawahu Muslim. Nanti teman-teman bisa buka hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis tentang fadilah majelis zikir ya. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang berzikir kepada Allah melainkan para malaikat memayungi mereka dan rahmat meliputi mereka dan ketenangan turun kepada mereka, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Saudaraku, luar biasa. Hadis ini memberikan kabar gembira untuk kita yang senang datang ke majelis zikir ataupun majelis ilmu. Sebab apa? La yaq'udu qaumun. Tidaklah suatu kaum itu duduk lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis yang lain, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan kemudian saling mengajarkan Al-Quran itu. Kalau dalam hadis ini, yadhkurunallah azza wa jal, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan memerintahkan para malaikat untuk datang memayungi mereka. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikatnya untuk keliling ke muka bumi ini mencari majelis-majelis zikir ataupun majelis-majelis ilmu.
Ketika malaikat itu berkeliling di dunia, lalu salah seorang dari mereka melihat ada majelis zikir, maka dia berteriak, menyeru kepada yang lain, kemarilah, kemarilah, ini hajat yang kalian cari. Ini orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis tersebut Allah menanyakan apa saja yang diminta hambanya ketika duduk di majelis zikir. Malaikat menyebutkan, ya Allah, mereka meminta diampuni, mereka meminta diberikan surga, mereka meminta dijauhi oleh neraka. Sampai pada akhirnya Allah mengatakan, wahai malaikat, kabarkan kepada mereka bahwa aku telah mengampuninya. Malaikat nanya kembali ke Allah, ya Allah, ada di antara mereka yang bukan golongannya. Yaitu ada orang yang datang tapi bukan tujuan untuk berzikir. Ketika datang dia mampir, dia duduk. Ketika datang dia bukan untuk mengikuti itu, hanya ingin hadir saja. Kata Allah, gak apa-apa, dia termasuk golongan itu. Dan mereka termasuk orang yang terhindar dari kecelakaan. Mereka itu adalah kelompok orang yang tidak akan celaka siapapun yang ikut duduk dengan mereka. Pada hadis sebelumnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ghasyyathumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang menghadiri atau mengikuti majelis zikir dengan rahmatnya. Saudaraku kaum muslimin, sahabat Mukhlis yang dirahmati Allah, kita amat sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hampanya hidup kita kalau hidup tanpa rahmat Allah. Coba bayangkan saja bagaimana kita hidup tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup itu sendiri adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dibuktikan dengan amalan-amalan saleh. Karena amalan saleh adalah bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati hamba-hambanya, bahkan sampai pada hari perhitungan, pada hari hisab. Apakah kita yakin dengan amalan-amalan kita? Apa kita yakin dengan sholat kita yang kadang gak khusyuk? Ketika sholat Allahu Akbar ingat ini dan itu. Ketika berzikir la ilaha illallah ingat ini dan itu. Masih ingat dengan urusan dunia, masih terganggu dengan perkara dunia, gak khusyuk. Yakin kita dengan sholat kita? Apakah kita yakin dengan bacaan Al-Quran kita yang mungkin masih banyak salahnya? Apakah yakin kita dengan sedekah kita yang mungkin masih tersisipi sifat ingin dipuji? Apakah yakin kita dengan ilmu kita yang kita amalkan sedangkan dalam hati masih terbesit ingin dipuji karena riya, karena merasa lebih faham? Atau mungkin kita bangga dengan harta yang kita miliki, yang kita sedekahkan, sedangkan dalam hati kita juga ingin dibilang dermawan? Maka tidak. Kita mungkin kecil harapan kalau ingin masuk surga karena amalan yang kita punya. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mengundang rahmat Allah itu yaitu dengan amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Tin, insyaallah kita sudah hafal semua, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang iman tersebut dibuktikan dengan amal-amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, memberikan balasan yang tidak ada habisnya untuk mereka. Ini adalah bentuk rahmat Allah. Kita hidup dengan penuh ketenangan, rahmat Allah. Kita hidup dengan anak-anak yang soleh, rahmat Allah. Kita hidup dengan keluarga yang sederhana, keluarga yang apa adanya tapi bahagia, itu rahmat Allah. Karena banyak orang diberikan kecukupan rezeki tapi tidak mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan ketenangan. Coba lihat. Orang-orang yang hidupnya mungkin serba kekurangan, dia bisa berkumpul dengan keluarganya, mendapatkan keharmonisan keluarga, mendapatkan kenikmatan bersama keluarganya. Banyak orang yang memiliki harta melimpah, luar biasa, bisnis di mana-mana, tapi jangankan untuk berkumpul dengan keluarga, bertemu, melihat anaknya saja mungkin hanya sesekali. Bagaimana tidak? Ketika dia berangkat kerja, anak masih tidur. Ketika dia pulang kerja, anak sudah tertidur lagi. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput memberikan rahmatnya untuk kita semua. Tinggal kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan kita semua. Allah sayang dengan kita walaupun kita senantiasa mungkin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah
lalai untuk mengampuni dosa-dosa kita bagi kita yang datang kepada Allah untuk memohon ampun. Maka wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ketika kita salah, segera datang dan meminta ampun kepada Allah. Ucapkan astaghfirullahaladzim. Ketika kita misal lalai, lagi kumpul dengan teman, tiba-tiba nyimpang nih, kita ngobrolin orang, langsung astaghfirullahaladzim. Kita lagi kumpul dengan teman, nyeletup omongan yang kurang bagus, keluar kata-kata yang tidak bagus, segera astaghfirullahaladzim. Karena wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kita harus bersegera untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan Allah kita pun akan mendapatkan rahmatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa nazzalat alaihi musakinah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan kepada orang-orang yang duduk dalam majelis zikir ketenangan hati. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Jamaah sahabat mukhlisyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat atau kita rasakan sendiri. Ketika berada di majelis zikir, kita selalu mendapatkan ketenangan. Kita selalu mendapatkan ketentraman. Kita mendapatkan kedamaian di dalam majelis zikir itu. Dan kalau kita benar-benar meresapi apa yang ada dalam majelis zikir itu, kita benar-benar berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Sehingga ada ucapan begini, Masya Allah, kalau udah zikir itu tenang hati. Masya Allah, kalau udah bertasbih itu tenang hati rasanya. Masya Allah, ketika sudah istighfar legowo hati rasanya. Kenapa? Karena benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini. Allah akan menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mukhlisyan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah membangga-banggakan orang yang duduk di majelis zikir kepada para malaikat-malaikatnya. Ada karyawan, kerjanya bagus, rapih, rajin, nggak pernah telat. Lalu bosnya manggil dia, dikumpulkan di depan karyawan yang lain. Dibilang, ini karyawan saya yang terbaik nih. Nggak pernah telat. Karyawan yang selalu tepat waktu. Kerjanya bagus. Nggak pernah bolos dan sebagainya. Dibangga-banggakan. Pasti dalam hati senang luar biasa. Ini bukan lagi manusia, tapi ini adalah zat yang menciptakan manusia, yang membangga-banggakan kita di depan hadapan para malaikat. Ini hambaku yang sedang berzikir, ini hambaku yang sedang menuntut ilmu, ini hambaku yang sedang bertakarub mendekatkan diri kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berkata pada malaikat, sampaikan pada mereka, aku telah mengampuni mereka. Sampai pada yang sebelumnya saya sampaikan, malaikat nanya, ya Allah, ada di antara mereka yang cuman mampir ya tadi? Ada di antara mereka cuman mampir, mereka nggak berniat untuk ikut zikir di situ, tapi kan ada tahu majelis zikir, dia mampir aja ngikut. Gimana itu ya Allah? Allah mengatakan dia termasuk di antara golongan mereka. Dia termasuk orang yang tidak akan celaka. Sahabat Mukhlis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian satu hadis yang dapat kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya bagi diri saya pribadi dan kita semuanya. Sebab beban dakwah adalah bukan milik para ulama, para kiai dan sebagainya, tapi beban dakwah adalah milik kita sendiri. Minimal kita bisa mendakwahi diri sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata berdakwah kepada diri sendiri jauh lebih sulit daripada berdakwah kepada orang lain. Sebagaimana berdakwah dengan keluarga jauh lebih sulit daripada berdakwah dengan orang lain. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan, wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amal-amalmu, hitunglah dirimu sendiri sebelum engkau diperhitungkan pada hari perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup memperhitungkan amal orang lain, cukup membicarakan amal orang lain, coba hitung amalan sendiri. Sudah cukupkah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dirahmati Allah, mari persiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Jangan takut dengan datangnya kematian, karena ditakuti atau tidak, kematian akan tetap datang. Mudah-mudahan kembali
saya berharap kepada diri saya pribadi dan kita semua dengan setiap hari mendengarkan satu hadis daripada Rasulullah SAW, kita bisa hidup, kita bisa beramal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari share kebaikan ini, kita bagikan kepada saudara kita sehingga mendapatkan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baik untuk kita maupun orang lain yang pahalanya tidak akan ada habisnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.